Jerman. Di mana? Sekarang di Berlin. Di Berlin. Mau ngikutin jejak kakaknya? Oke. Zara tadi ya. Tadi siapa juga? Siapa? Anissa. Anissa pernah ke Jerman? Kapan? 2019. Oke. Ada saudara juga di sana? Kuliah di Jerman? Mau kuliah di Jerman juga? Enggak. Nanti digodain siapa tuh tertarik. Siapa lagi yang pernah di Jerman? Kok nggak salah ada beberapa ya di sini? Ini kak. Zara sama Ini. Yang bagi baju hitam. Qatar yang bagi baju hitam. Iya. Pas ya? Pada ke Jerman? Ke kota mana? Ke apa tuh? Yang buku lain kita apa namanya? Yang Coba tanya si itu loh, Zar. kakak kelasnya tuh. Jam itu loh. Jam dunia. Jam gak ada ininya keluar nanti itu Oh. tempat pembuatan apa sih? Muncul? Muncul ya. Lupa. Yakin Jerman? Ya udah ya. Sumpah ya jam tangan yang kupu bilang itu loh. Bukan. Oh, kok goreng. Aduh. Ada yang bahasa Jerman, Zara juga bisa. Saya kesini aja nih. Iya. Siapa namanya? Ben. Belajar bahasa Jerman di mana? Di Euro Management. Euro. Oke, mau ke Jerman juga berarti Ben? Iya. Oke, kenapa mau ke Jerman? Karena apa SPP murah. Mau. Yakin murah. Nggak tahu ya lebih seru aja daripada ke Indonesia gitu. No offense. Jadi kenalin nama gua Atar. Mungkin generasinya orang tuanya teman-teman di sini nih. Ya, jadi mau di Jerman mungkin pada belum lahir. Pada lahir tahun berapa di sini? 2006. Gua lulus SMA tahun 99. Mungkin orang tuanya lagi pacaran waktu itu. Gue di Jerman, tapi gue percaya age is just numbers. Jadi lupakanlah umur, jadi selalu berjiwa muda aja. Jadi kita ngomongnya lu gue aja. Panggilnya boleh. Zaman dulu Jerman terkenal lama kuliahnya loh. Berarti 5 tahun. Iya lama. Actually more than that. Yes. Udah ketahuan mas? Nama kota apa? Oh, TTC, Bandar Betemper. Tapi kok random banget ya kesana? Itu kan kota kecil. Iya, kota kecil. Kayak keponya waktu itu kayak pembuatan itu kan, jadi kayak Ya, landingnya di mana? Frankfurt atau di mana? Stay-nya di mana itu? Frankfurt. Frankfurt. Terus kesana cuma ke TTC Iya, doang, terus udah pulang. Ah. So random. Oke. Ada yang tahu bahasa Jerman nggak? Selain Ben? Zara. Coba. Tapi jangan cuma Ben sama Zara. Sekarang gue pingin semuanya sebutin beberapa kata yang identik dengan Jerman atau bahasa Jerman. Misalnya contoh ini ya, Guten Tag tuh. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang bisa jawab, gue kasih hadiah. Lihat Ben. Angkat tangan ya, angkat tangan. Sebelahnya Ben. Sebelahnya Ben. Apa? Bahasa Jerman apa? Oke. Kenapa? Ini yang sering dengar itu. Indonesia. Apa bahasa Jerman yang tahu? Makasih. Makasih bahasa Jerman apa? Juara. Tepuk tangan. Tadi bahasa Jermannya apa? Gak kedengeran, yang di ujung gak kedengeran kan? Coba yang keras. Bukan dan doang. Danke. Jadi kakak kasih, bilangnya danke ya. Itu schön. Tepuk tangan dong. Ini yang cowok-cowok pada diem semua. Muhammad. Sama dong, Muhammad Atar. Bahasa Jerman taunya apa? Danke. Udah ketemuan sama Indonesia. Ketemu Ketemu artinya apa? Selamat pagi. Oke. Mau tangan dong. So, kalau bahasa Jermannya di alles angefangen hat. Coba Ben artinya apa? Lupa sejarah. Ayo. Ben. Di alles angefangen hat.
Alles angefangen hat artinya adalah where it all began. Lu masih nyimpen loh tiket pas terbang ke Jerman. Lu pernah Deutschland 28 Agustus tahun 99 mereka udah lahir belum nih? belum. 2000 udah lahir. Nanya Pak. Jadi gue mau cerita ada 3 journey teman-teman. Tiga kita lebih tua dari. Ada 3 tahapan kalau mau kuliah. Pertama ada persiapan. Yang kedua adalah studying. Yang ketiga, most important one adalah mau ngapain setelah kuliah. Dan everything involving apa itu disebut dengan decision making. Decision making menandakan kalau teman-teman sudah menjadi anak dewasa. Kalau teman-teman belum bisa membuat keputusan, teman-teman masih anak kecil. Jadi di sini umurnya pada berapa? Sudah ada 15? 17 tahun itu adalah usia di mana teman-teman mulai dianggap sebagai orang dewasa. Dan orang dewasa harus bisa buat keputusan. Bahasa Jermannya apa keputusan? Ayo, ada tahu nggak? Bahasa Jermannya keputusan. Udah 15 tahun by the way. Tapi harus tetap diingat, bahasa Jermannya keputusan adalah Entscheidung. Orang dewasa seperti teman-teman umur 17 tahun itu harus bisa membuat keputusan. Dan keputusan bisa salah, bisa. Dan teman-teman setelah SMA harus buat keputusan mau ngapain. Tadi ada yang mau ke Jerman. Yang mau ke Jerman siapa? Nobody wants to Germany? Ben. At least ada Zara. Hai, mau mana? Mau ke Singapura. By the way, gue dulu di Singapura juga. Serius? Ya, di NUS. Ayo. Mas mau komen ya? Tarik. Ini buat yang terakhir. Ya Allah, aku udah muji. Udah puji. Harus puji lagi. Harus puji terus. Di NUS. Nanti aja saja di NUS. Internship. Tapi nanti ya. Gua ke Jerman. Dia mau buat band. Zaman dahulu kala. Ya, jadi ada 3 tahapan. Boleh diulang 3 tahapan apa aja? Pertama-tama tadi apa? Persiapan. Kedua, studyingnya. Ketiga, setelah kuliah. Dan semuanya melibatkan pembuatan keputusan. Teman-teman sebagai anak-anak yang sudah dewasa harus bisa membuat keputusan. Ini ada beberapa slide, tapi tadi katanya kayaknya kakak seniornya udah jelasin ya, jadi gue akan skip aja. Gue pertama kali mendarat di Munchen. Ada yang suka Bayern Munchen? Ada yang tahu Bayern Munchen? Gibran. Ada? Siapa? Chelsea. Kenapa enggak sih ya aja? Kalau iya dapat Coklat tuh, coklat Jerman tuh. Coklat Jerman tuh. Gibran bayar muncul sendiri. Ada yang tahu Aachen nggak? Akan. Ada yang tahu Aachen? Ben. Gue waktu itu di Aachen. Tapi gue akhirnya nggak end up di kedua kota tersebut. Karena gue buat keputusan salah. Jadi namanya ketika masih anak-anak menjelang dewasa, gue mengakui bahwa gue banyak membuat keputusan salah. Yang pertama adalah gue ikut-ikutan ke Jerman. Temen SMA gue literally duduk situ waktu itu, waktu sekolah 78. Nah, SMA 78 by the way, ngobrol. Bro, lu mau kemana ketika abis SMA? Gue mau ke Jerman. Lu kemana tak? Masih nggak tahu, mungkin Australia. Lu ngapa ke Jerman sih? Belajar bahasa lagi, nggak repot apa? Tapi akhirnya ngobrol sama saudara yang kebetulan jadi dosen di UI. Tanya, waktu tahun 99 kalau teman-teman mengetahui sejarah itu masa-masa resesi ekonomi. Ya, dolar tuh mahal sekali. Dan dulu memang pingin banget kuliah ke luar negeri. Karena masalah ekonomi, akhirnya milih Jerman. Akhirnya teman gue yang gue hina-hina ngapain belajar bahasa Jerman, ya kan? Bro, gue ikutan ke Jerman. Akhirnya sama-sama dia tahun 99 ke Jerman juga. Dan dia masih stay di Jerman. Tepatnya di kota yang namanya Augsburg. Gitu. Nah, waktu itu ikut-ikutan sama dia. Ikut-ikutan juga milih jurusan. Dia kuliahnya Mesir, lu mau kuliah apa? Gue nggak tahu mau kuliah apa. I don't decision. You know what? Gue kuliahnya adalah IT.
Dan mengubah jurusan dari teknik mesin ke IT itu nggak mudah aja, karena semuanya butuh proses. Akhirnya apa yang kita lakukan? Negotiation skill, nego lah sama orang kampusnya. Dan ada di sini, ya. Ini adalah bukti gue membuat kesalahan. Yang bisa bahasa Jerman mungkin bisa di saudara kali. Ini lamaran gue pas gue mau kuliah di Jerman, ngambil mesin dan di akhir college, gue mengubah menjadi informatik. Ini ada bekas coretan. Maschinenbau teknik mesin bahasa Jermannya, jadi informatik. Ngobrol sama orangnya, boleh nggak dirubah? Bisa dirubah. Artinya apa? Kalau membuat keputusan, kita bisa salah. Tapi yang namanya keberhasilan adalah kesalahan yang dikoreksi. Kalau teman-teman nanti ketika kuliah akan menghadapi yang namanya salah dan kegagalan. Oke. Cara menyelesaikan pergaulan adalah dengan menguasai bahasa. Ya, tanpa bahasa kita nggak mungkin bisa bergaul. Jadi bahasa Jerman is a must kalau bergaul. Yang kedua, open dengan orang-orang baru. Orang-orang baru nggak mesti orang bule, bisa aja orang Indonesia yang baru kita kenal di sana. Gitu. Apakah kita mainnya hanya anak Indonesia saja? Seniornya teman-teman di sini nggak cuma main sama Indonesia, bermain juga dengan orang-orang yang ada di sana, Jerman, orang-orang Eropa Timur, orang-orang dari Arab, orang-orang dari China dan lain sebagainya. Dia terbuka aja dan oleh karena itu butuh kemampuan bahasa. Gitu. Tapi kalau Zara sudah sering ke Jerman, so it's not a big deal, right? Gimana? Answer the question? Aku punya dua. Jadi yang pertama itu kan buat masuk di Jerman itu kan aku itu pernah bercoba kalau pakai nilai yang itu kan. Iya. Nah itu jadi kan misalnya kita berprestasi kalau orang ini gitu itu kita itu bisa press atau enggak ada itu format nilai Hanya nilai dari studi. Kalau kayak gitu bisa dipakai kalau mengajukan beasiswa. Kalau kita siswa berprestasi. Tapi kalau di Jerman untuk studi proyek jalurnya hanya murni dari nilai. Dan apa untuk beasiswa? Ini kan kalau kan udah belajar bahasa Jerman kira 2 tahun yang lalu kan, tapi ada melekat gitu kan. It is Oke, bagaimana belajar bahasa Jerman terbaik? Kalau di Indonesia suka nggak nempel, betul ya Ben? Cara terbaik, nggak ada cara lain selain practice, and practice. Sayangnya kalau di Indonesia kita ada limitasi kan? Karena di mana-mana nggak ada bahasa Jerman. Kalau di Jerman di mana-mana bahasa Jerman mau nggak mau kita tahu bahwa kata-kata yang kita nggak mungkin ingat kalau dihafalin karena ngeliat dulu akhirnya jadi nempel. Gitu. Kalau kita tinggal di sini bagaimana? Ada YouTube, ada banyak apps yang bisa membantu kita berkenalan dengan orang-orang Jerman dan melatih kita bahasa Jerman. Itu banyak sekali. Ya kayak apa Duolingo atau apalah. Banyak kok di zaman sekarang untuk berkomunikasi latihan, jangan hanya mengandalkan lesnya saja selama di Indonesia. Ini berlaku buat bahasa lain ya. Tadi ada yang mau ke Jepang, ada yang mau ke Singapura, kalau bisa Inggris by the way. Kok nawar di Inggris kalau bisa Inggris. Oke Ben, jawab pertanyaannya. Satu lagi ada pertanyaan. Aku ada lagi. Jangan dong, Hai. Kumpul coklat. Kakak masih lagi SMA tuh penuh dengan keraguan. Dan kakak harus cari satu keputusan yang bakal berubah hidup kakak selamanya. Nah, gimana cara kakak bisa mengambil keputusan itu? And how kakak itu bisa memperluas opportunity kakak buat kan tadi doang Sorry ya Sarah ya Ben, sorry ya. Saya mau nanya lagi. Oke, this is last question karena waktu terbatas. Bagaimana bisa membuat keputusan gitu ya di saat kita benar-benar ragu-raguan. Ini teman-teman mohon dengarkan ya. Ini benar-benar juga merubah pemikiran teman-teman ya. Saya percaya cara terbaik orang bisa berenang adalah dengan menceburkan dirinya ke kolam renang. Right? Mau baca buku setebal apapun cara berenang,
mau dihafalin, mau bisa ngomong cara berenang itu seperti apa, tapi kalau orang itu nggak pernah nyebur, dia tidak akan pernah bisa berenang. Dan ketika dia sudah sehebat-hebatnya belajar berenang, pertama kali nyebur pasti kelelep, setuju? So, buat buat Kak Atar, berasa ngomong sama ponakan soalnya, ya kan? Buat gue, untuk bisa membuat keputusan, tidak ada cara lain selain just do it. Nike. Padahal ini juga sih. Ya. Jadi mulai saja. Dan waktu itu gue juga pernah membuat kesalahan contoh yang tadi itu. Dan waktu di akhir udah apply ke student college pre-university-nya, ditolak. Nyokap marah-marah. Kok temen kamu yang berangkat bareng-bareng bisa dapet jakan, kamu nggak bisa. So I made a huge decision, I failed. Gitu. Terus bagaimana? Di sana hidup sendiri. Nobody cares. Gak ada tempat curhat. Tapi kalau zaman sekarang bisa WA call, ya bisa sosial media, dan dulu kan nggak ada, kalau sudah nggak ada kayak gue, ya kan? So it was a downtime for me. Tapi nggak ada cara lain. Life must go on. We have our own brain, we have two hands, we have our feet, we have our heart, we have our experience. So kita coba rebound itu semua. Pelan-pelan bangun. Apa yang gue salah? Where did I mess up? Dan perbaiki itu semua. Dan jangan lakukan itu untuk orang lain. Lakukanlah itu semua untuk diri sendiri. For your own sake. Gimana? Oke, kita kasih aplaus buat Kak Atar. Oke. Mungkin mau sharing gimana bisa di NUS. Boleh. 1 minute. Jadi dari waktu itu ada program tukeran Jerman ke Singapura tahun 2007 by the way. Udah 8 tahun di Jerman. And it was very boring di Jerman. Akhirnya gue ngakalin itu semua. Buka internet, cari kampus di Singapura yang bidang studinya atau bidang penelitiannya mirip dengan yang gue lakukan sekarang waktu di Jerman. Gue email profesor itu, Prof, ada profesor gue di Jerman tertarik untuk exchange student. Profesor di Jerman nggak tahu apa-apa. So I like. Profesor di Singapura tertarik, wah ada exchange student dari Jerman pula. Oh, we are interested for having you as our exchange student. Pas dapat balasan email seperti itu apa coba? Cari profesor di Singapura, di Jerman. Prof, ada profesor di Singapura mau exchange student, mau nggak? Oh udah, kenalin gue dong, bilang mereka. So that happens. Dari situ gue dikirim ke Singapura selama 9 bulan menjadi internship di NUS School of Computing 2007 sampai 2008, part dari my own thesis atau S3. Emang sebuah keberhasilan pasti ada. Itu aja kali ya. Gue balikin kepada panitia, mohon maaf. Waris deh. Terima kasih, sukses buat teman-teman semuanya ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, terima kasih.